Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Ramadan dari kelas Teknik Elektronika 1A. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja saya untuk melengkapi tugas di mata kuliah Teknik Elektronika dengan judul Transistor Bipolar. Yang pertama, daerah kerja transistor bipolar. 1. Daerah kerja transistor aktif. Pada daerah kerja ini, transistor biasanya digunakan sebagai penguat sinyal. Transistor dikatakan bekerja pada daerah aktif karena transistor selalu mengalirkan arus dari kolektor ke emitor, walaupun tidak dalam proses penguatan sinyal. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang tidak cacat. Daerah aktif terletak antara daerah jenuh atau saturasi dan daerah mati atau cut-off. Kondisi aktif adalah di mana transistor mengalirkan arus listrik dari kolektor ke emitor walau tidak dalam kondisi atau proses penguatan sinyal. Hal ini akan bisa kita lihat jika kita mengukur sinyal yang keluar dari transistor tersebut tidak cacat bentuknya. Misalnya berbentuk sinyal sinus, kotak, segitiga, dan lain-lain tanpa cacat. Kemudian kondisi jenuh adalah di mana kondisi transistor ketika VCE sama dengan 0 volt sampai 0,7 volt. Ini untuk jenis transistor silikon. Daerah aktif terjadi bila sambungan emitter diberi bias maju dan sambungan kolektor diberi bias balik. Pada daerah aktif, arus kolektor sebanding dengan arus basis. Penguatan sinyal masukan menjadi sinyal keluaran terjadi pada daerah aktif. Semua titik operasi antara titik sumbat dan penjenuhan adalah daerah aktif dari transistor. Dalam daerah aktif, dioda emitter di bias forward dan dioda kolektor di bias reverse. Perpotongan dari arus basis dan garis beban adalah titik stasioner. Seperti dalam gambar, daerah kerja transistor yang normal adalah pada daerah aktif, di mana arus IC konstan terhadap berapapun nilai VCE. Pada daerah aktif, arus kolektor sebanding dengan arus basis. Penguatan sinyal masukan menjadi sinyal keluaran terjadi pada daerah aktif. Jika hukum Kirchhoff mengenai tegangan dan arus diterapkan pada loop kolektor, maka dapat diperoleh hubungan VCE sama dengan VCC dikurangi IC dikali RC. Dapat dihitung disipasi daya transistor adalah PD sama dengan VCE dikali IC. Disipasi daya ini merupakan panas yang menyebabkan naiknya temperatur transistor. Umumnya untuk transistor, power sangat perlu untuk mengetahui spesifikasi PD max. Spesifikasi ini menunjukkan temperatur kerja maksimum yang diperbolehkan agar transistor masih bekerja normal. Sebab jika transistor bekerja melebihi kapasitas daya PD max, maka transistor dapat rusak atau terbakar. Yang kedua, daerah kerja transistor saturasi. Daerah kerja transistor saturasi adalah keadaan di mana transistor mengalirkan arus secara maksimum dari kolektor ke emitor sehingga transistor tersebut seolah-olah short pada hubungan kolektor dan emitornya. Pada daerah ini transistor dikatakan menghantar maksimum. Saturasi terjadi saat tegangan VCE sama dengan 0. Artinya tidak ada jatuh tegangan yang terjadi di VCE. Atau dengan kata lain, kita dapat mengatakan IC mendapatkan hasil maksimumnya. Untuk rangkaian seperti ini dapat menemukan IC yaitu IC sama dengan VCC dibagi RC plus RE. Seperti ini rangkaiannya. Besarnya tegangan kolektor emitor VCE suatu transistor pada konfigurasi di atas dapat diketahui sebagai berikut. VCE sama dengan VCC dikurangi IC dikali RC. Karena kondisi jenuh VCE sama dengan 0 volt, maka besarnya arus kolektor IC adalah IC sama dengan VCC dibagi RC. Besarnya arus yang mengalir agar transistor menjadi jenuh atau saturasi adalah RB sama dengan VI dikurangi VBI per IP. Sehingga besar arus basis IP jenuh adalah IP lebih dari sama dengan IC per beta. Yang ketiga, ada daerah kerja transistor cut-off. Daerah cut-off merupakan daerah kerja transistor di mana keadaan transistor menyumbat pada hubungan kolektor emitor.
Daerah cut-off sering dinamakan sebagai daerah mati karena pada daerah kerja ini transistor tidak dapat mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Pada daerah cut-off, transistor dapat dianalogikan sebagai saklar terbuka pada hubungan kolektor-emitor. Titik cut-off transistor adalah titik di mana transistor tidak menghantarkan arus dari kolektor ke emitor, atau titik di mana transistor dalam keadaan menyumbat. Pada titik ini tidak ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitor. Titik cut-off didefinisikan juga sebagai keadaan di mana IE sama dengan 0 dan IC sama dengan ICO, dan diketahui bahwa bias mundur VBE sama dengan 0,1 volt akan membuat transistor germanium memasuki daerah cut-off. Titik cut-off transistor ini dapat dianalogikan sebagai saklar dalam kondisi terbuka atau off. Titik cut-off transistor adalah transistor dalam kondisi off atau saklar terbuka. Seperti ini contoh rangkaiannya. Lalu yang kedua ada konfigurasi transistor bipolar. Ada 3 macam konfigurasi transistor bipolar. Yang pertama konfigurasi common base atau basis bersama. Seperti namanya, yang dimaksud dengan konfigurasi common base atau basis bersama adalah konfigurasi yang kaki basisnya di-ground-kan dan digunakan bersama untuk input maupun output. Pada konfigurasi common base, sinyal input dimasukkan ke emitor dan sinyal outputnya diambil dari kolektor, sedangkan kaki-kaki basisnya di-ground-kan. Oleh karena itu, common base juga sering disebut dengan istilah grounded base. Konfigurasi common base ini menghasilkan penguat tegangan antara sinyal input dan sinyal output, namun tidak menghasilkan penguatan pada arus. Yang kedua ada konfigurasi common collector. Konfigurasi common collector atau kolektor bersama memiliki sifat dan fungsi yang berlawanan dengan common base. Kalau pada common base menghasilkan penguatan tegangan tanpa memperkuat arus, maka common collector ini memiliki fungsi yang dapat menghasilkan penguatan arus namun tidak menghasilkan penguatan tegangan. Pada konfigurasi common collector, input diumpankan ke basis transistor sedangkan outputnya diperoleh dari emitor transistor. Sedangkan kolektornya di-ground-kan dan digunakan bersama untuk input maupun output. Konfigurasi kolektor bersama ini sering disebut juga dengan pengikut emitor, karena tegangan sinyal output pada emitor hampir sama dengan tegangan input basis. Yang ketiga ada konfigurasi common emitter. Konfigurasi common emitter atau emitor bersama merupakan konfigurasi transistor yang paling sering digunakan, terutama pada penguat yang membutuhkan penguatan tegangan dan arus secara bersamaan. Hal ini dikarenakan konfigurasi transistor dengan common emitter ini menghasilkan penguatan tegangan dan arus antara sinyal input dan sinyal output. Common emitter adalah konfigurasi transistor di mana kaki emitter transistor di-ground-kan dan dipergunakan bersama untuk input dan output. Pada konfigurasi common emitter ini, sinyal input dimasukkan ke basis dan sinyal outputnya diperoleh dari kaki kolektor. Yang ketiga, contoh penggunaan. Di sini saya mengambil contoh penggunaan dari konfigurasi common collector, yaitu common collector amplifier. Konfigurasi transistor ini disebut konfigurasi penguat common collector. Perhatikan gambar skematik di bawah ini. Konfigurasi rangkaian seperti ini disebut konfigurasi common collector karena mengabaikan baterai power supply, kedua sumber sinyal, dan beban menjadikan kolektor sebagai titik atau terminal koneksi common. Gambar di atas menjelaskan kalau beban resistor pada sirkuit penguat atau amplifier, common collector menerima kedua arus, yaitu arus basis dan arus kolektor. Ini berarti beban akan menerima arus emitor, di mana arus emitor itu merupakan penjumlahan arus basis dan arus kolektor. Jadi masuk akal kalau menganggap amplifier common collector ini memiliki keuntungan dalam jumlah arus, yaitu arus yang lebih besar bila dibandingkan dengan konfigurasi penguat transistor yang lainnya. Pada penguat common collector, tegangan output tersebut berbanding lurus dengan tegangan input. Dengan kata lain, tegangan output akan meningkat saat tegangan input meningkat. Selain itu, tegangan output hampir sama dengan tegangan input, hanya berbeda sekitar 0,7 volt. Inilah uniknya dari penguat common collector, yaitu tegangan output hampir sama dengan tegangan input. Penguat amplifier ini memiliki keuntungan tegangan yang hampir persis satuan atau 0 dB.
Hal ini berlaku untuk transistor dengan semua nilai beta dan resistor beban dengan semua nilai resistansi. Sangat sederhana sekali bila kita ingin memahami mengapa tekanan output hampir sama dengan tekanan input. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.